Ini kan perjuangan perebutannya sekarang. Daripada Anda ribut online, tokomu itu sudah membosankan sehingga pelanggan berpikir tidak ada gunanya ke toko Anda lagi. Kenapa? Anda tidak memberikan pengalaman berbelanja. Anda tidak memanjakan visual mereka. Anda tidak memanjakan visual mereka sehingga mereka merasa, loh sekarang apa gunanya saya datang ke toko Anda? Nggak ada sesuatu, tidak ada pertunjukan, tidak ada shopping experience, tidak ada pengalaman berbelanja yang Anda tawarkan. Ya, baik, itu dari segi visual. Berikutnya apa? Pengalaman kita berikutnya, aroma. Aroma. Aroma adalah sesuatu yang bisa dicium oleh pelanggan ya lewat indera hidung. Kalau Anda ingin memberikan pengalaman berbelanja, apakah Anda memberikan aroma yang khas, aroma yang akan mereka ingat? Oh, aroma ini akan muncul di akhir tahun saya. Akhir tahun mereka akan merindukan mencium aroma seperti ini. Apakah Anda mempersiapkan itu? Apa yang Anda persiapkan? Ya, seperti saya ceritakan, waktu toko tersebut mempunyai visual merchandising yang luar biasa. Saya pernah ceritakan ketika saya datang ke toko itu saya mencium aroma khas season Natal, yaitu saya mencium aroma pine. Apa itu pine? Pinus ya, buah pinus. Biji buah pinus, pohon cemara yang Anda tahu bentuknya seperti itu? Pernah kebayang nggak bentuknya kayak gini? Nah, ini yang fresh, itu memberikan aroma yang sangat khas. Ini buah pinus. Yang kalau kita jalan di daerah puncak, ini bisa kita temukan di tanah bergeletakan. Ya, biasanya saya suka ambil untuk dekorasi juga, tapi aromanya sudah tidak fresh seperti bau pinus yang fresh. Aroma itu yang membuat saya memiliki sebuah pengalaman, ya, saya memiliki experience. Berikutnya apa? Suara ya, sound ya, suara. Sound. Apa yang Anda bisa dengar? Tentu musik ya, musik yang mendukung, jangan yang jadul ya, kekinian ya, zaman now. Cari musik-musik yang lebih kekinian ya, jangan cari musik yang kalau istilah saya kemarin kalau lebaran itu kita dengarnya cuma bimbo lagi gitu ya, padahal belakangan ini begitu banyak ragam musik Islami. Itu contohnya ya. Ini kalau nanti persiapan kita di lebaran. Sound ya, suara apa yang Anda mau perdengarkan dalam rangka apa? Membentuk totalitas. Mereka melihat, mereka mendengar aroma yang mendukung. Berikutnya apa? Jangan lupa ya, yang bisa dirasakan oleh kulit ya, yang mereka bisa sentuh ya, udara ya, tata udara, perhatikan tata udara. Apakah tata udara kita siap? Toko kita tidak panasan, juga tidak Kedinginan. contohnya dia di satu sisi. Coba saya lihat. Di mana ini? Ya mute dulu ya, Ya. termasuk Mbak Riri termute kalau begitu. Karena ada yang tidak menutup mic-nya ya. Baik. Bocor. Bocor. Ada visual, ada aroma, ada sound, ada kulit, dan satu lagi apa terakhir? Indra pengecap ya, rasa yang bisa dikecap, lidah. Kesempatan ya, Anda yang jual produk supermarket, Anda mau menciptakan pengalaman berbelanja, suruh minta mereka tester ya. Tester. Itu. Disitulah Anda akan meningkatkan satu, shopping experience. Mereka
menyukai toko Anda karena banyak icip-icipnya. Atau berikutnya lagi, Anda bisa meningkatkan sales. Kalau Anda merasa apapun yang saya ceritakan, store ambience ini boros, saya tanya, memangnya negara sehebat negara mungil namun kaya raya ini, apakah mereka bodoh melakukan ini? Anda pikir ini pemborosan? Oh, tidak sama sekali. Anda lihat ini, siapa yang mensponsori ini? Anda lihat nggak ada logo di situ? Ada logo Hitachi. Bertahun-tahun Hitachi ini mensupport dekorasi seperti ini. Bukan hanya satu. Saya pernah menemukan sponsor suatu hari saya menemukan sponsornya adalah Crystal Swarovski menjadi sponsor dari dekorasi seperti ini. Kalau Anda betul-betul toko Anda bagus, toko Anda ingin menampilkan yang bagus, bahkan Anda juga bisa mendapatkan sponsor. Tidak semuanya harus Anda tanggung sendiri. Kalau Anda menganggap ini pemborosan, keliru besar. Ini adalah big business. Ini membuat profit. Ini bukan biaya. Ini adalah investasi. Demi apa? Demi terciptanya penjualan yang lebih baik. Setelah periode ini lewat, mereka akan memberikan laporan berapa peningkatan omset mereka di retail. Ini bukan pemborosan. Jadi Bapak Ibu yang menganggap store ambience yang kita upayakan itu pemborosan, Anda salah besar. Anda sedang berinvestasi pada ini. Shopping experience. Kalau Anda melihat orang lain juga tidak dekor, Pak, berarti itu opportunity buat Anda. Kalau Anda melihat, oh orang lain tidak dekor, Pak, kenapa saya mesti dekor? Berarti memang Anda sama buruknya sama dia. Ya, Anda sama jeleknya dalam hal shopping experience. Ya, siapapun yang hari ini bilang bahwa bisnis offline akan lenyap, saya koreksi, tidak bakal lenyap. Bisnis brick and mortar tidak akan lenyap. Ya, siapapun yang bilang hari ini online akan menghabisi bisnis kita, tidak akan terjadi demikian. Tanyalah pakar seperti Pak Yongki Susilo. Berapa kali dia membantah bahwa kita akan dihabisi oleh online? Dia membantah. Terlalu kecil untuk menghabisi bisnis brick and mortar. Di Amerika juga demikian. Saya punya rekanan yang menyebut dirinya Dr. Retail, Mr. Bob Pip. Dia juga berkali-kali bilang brick and mortar tidak akan tergantikan. Anda yang mengelola brick and mortar itu apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang Anda lakukan dalam menciptakan shopping experience? Gitu ya. Baik, ternyata waktunya sudah 10.30. Kita buka sesi sharing tanya jawab, silahkan. Mbak Riri masih termute. Yes. Oke, Bapak Ibu silakan ya, raise hand atau bisa juga langsung diketik di chatnya, chat room kita. Tapi lebih enak sih kalau kita ada dua arah ya. Jadi bisa takutnya enak. Silakan raise hand, nanti 4 penanya akan ada souvenir giveaway dari Tak.io. Ya, silakan saja. Nah, ini silakan Pak Venture. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas sharingnya Pak Guswe. Saya ingin menanyakan Pak, banyak yang toko-toko retail seperti di Glodok dan sekitarnya itu tutup Pak ya. Kalau menurut Pak Guswe, apa penyebabnya mereka itu tutup? Apakah tidak menerapkan yang Bapak sampaikan ini atau gimana Pak? Karena banyak sekali toko-toko yang offline yang berguguran saat ini Pak. Terima kasih. Banyak yang berguguran, banyak yang tutup. Bisnis jangankan yang kecil-kecil, yang besar aja bisa tutup, Pak, apalagi yang kecil. Pertanyaannya, dalam bisnis itu buka dan tutup ya silih berganti ya, bukan sesuatu yang harus diributkan, bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Sekarang contoh, jangankan yang kecil. Saya ambil contoh yang lebih ekstrim, Pak. Hypermarket ada yang tutup. Tutup total, bukan tutup tokonya. Brandnya lenyap. Ada yang buka enggak? Ya, ada yang buka. Ada hypermarket yang buka. Toko
banyak yang tutup. Toko tradisional banyak yang tutup. Sekarang saya tanya, bisnis retail modern banyak yang buka enggak? Banyak. Ya. Kemudian di Glodok. Apa bedanya Glodok dengan pasar kita yang lain? Di Glodok ada yang tutup, ada yang buka enggak? Ada juga gitu ya. Kemudian kita pergi ke mall, Pak. Ada di mall ada tokonya tutup. Ada juga yang mengisi, segera mengambil alih. Katanya bisnis department store sudah kuno ya. Brand terkenal dengan inisial M tutup, menutup dirinya, tapi tempat dia diambil alih oleh sebuah brand lain. Lantainya besar. Kemarin saya ambil contoh. Di Lipopuri itu ada brand dari negara jiran namanya Pakson. Pakson pernah membuka toko 3 lantai. Kemudian hari ini tinggal 1,5 lantai. Lantai yang dia tinggalkan diambil oleh siapa? Diambil oleh sebuah toko yang sejenis, jualan pakaian juga, dan sukses besar. Salah satu toko yang menjadi langganan saya. Saya suka sekali belanja di toko seperti tokonya dia. Ya. Toko sebelumnya. Nah, waduh, untung ya saya menceritakan ini. Toko sebelumnya apa? Faktor lemahnya apa? Lighting. Toko sebelumnya sebuah dep store, inisialnya ini, sebuah dep store. Apa kelemahan dia? Lighting. Lightingnya redup sekali. Sejak dia buka, saya sudah tidak suka datang ke toko itu. Waktu itu saya belum rajin ngukurin lumen, tapi saya duga sekitar di bawah 100 lumen. Redup. Mungkin gayanya dia pikir itu gayanya dia, stylenya dia. Redup. Ya, masuk ke toko itu redup. Ya, horor banget. Untung siang hari. Untuk siang, kalau malam saya merasakan horor. Betul saja, tidak lama kemudian, hanya 2 tahun kalau nggak salah. Hanya dalam waktu 2 tahun, lantainya reduce. Dari 3 lantai tinggal 1,5 lantai. 1,5 lantai. Kenapa? Saya ternyata lihat di kemudian hari, saya lihat di belakang toko yang mengakuisisi, ternyata separuh di belakang masih dipakai oleh dia. Di reduce. Lighting. Kalau tanya kepada saya, apa pertama kali penyebab toko ini tidak menarik? Lighting. Lightingnya terlalu redup. Dari ada yang angkat tangan, silakan. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and